Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Partai politik Islam di tempat saya sering mengkafirkan pemerintah. Apakah boleh dilabelkan mereka berakidah Khawarij karena mereka sering berucap membenci pemerintah dan menyeru demo? Iya. Ciri-ciri Khawarij memang seperti itu. Tidak mau taat kepada penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, mencaci maki penguasa. Ciri khas Khawarij seperti itu. Khawarij pertama kan mencaci maki Muawiyah, mencaci maki Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkannya. Gitu. Ciri Khawarij seperti itu. Termasuk demo. Demo ini kan menunjukkan dia nggak mau taat, kan? Menunjukkan dia nggak mau taat kepada penguasa yang sah. Itu ciri-ciri Khawarij. Kalau taat ya nggak demo, walaupun berat. Imam Ahmad dan para ulama lain kurang berat apa? Dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk. Ini berat sekali. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang turun ke jalan, mendemo, menantang penguasa. Nggak ada. Nggak ada. Ya, mereka diam, gitu. Bahkan banyak dari mereka mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tapi dengan lisannya. Adapun hatinya tetap yakin bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Dan begitulah pendahulu-pendahulu kita. Ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk, yang zalim, yang kejam, yang bengis, maka tidak ada dari mereka yang melawan. Contoh besarnya adalah Hajjaj bin Yusuf. Sepertinya sulit mencari tandingannya Hajjaj bin Yusuf ini. Yang sekejam Hajjaj bin Yusuf, sebengis Hajjaj bin Yusuf, sulit kita cari. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari itu? Semuanya diam. Apa kita katakan para sahabat dan tabi'in yang hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf itu penakut, pengecut? Ya. Tentu lancang mulut kita. Para sahabat, para tabi'in adalah orang-orang yang sangat pemberani. Tapi karena haram, mereka tidak melakukan. Mereka diam, sabar, memohon kepada Allah, dan Allah berikan jalan keluar. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah gantikan seorang khalifah yang luar biasa, adilnya, ilmunya, alimnya, ya, Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Hajjaj bin Yusuf itu kan cuman amir, ya, kita mungkin gubernur. Bagaimana memahami kehendak Allah yang syariah bisa dikalahkan oleh kehendak Allah yang kauniyah? Bukan dikalahkan, memang itu kehendak Allah, tapi kauniyah, gitu. Karena pasti terjadi, kan? Kalau kauniyah, kalau syariah, ya belum tentu terjadi. Kalau kehendak syariah Allah pasti terjadi, ya nggak ada setan, nggak ada iblis, nggak ada neraka, selesai. Gitu kan? Kan secara syar'i Allah menghendaki semua kita taat. Secara syariah Allah menghendaki semua manusia beriman. Nah, kalau kehendak syariah Allah ini pasti terjadi, ya nggak ada kafir, nggak ada munafik, nggak ada setan, nggak ada iblis, nggak ada neraka. Allah nggak mau. Allah nggak mau. Maunya Allah ada surga dan neraka. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang tauhid, ada yang syirik. Itu maunya Allah secara kauniyah. Secara syariah, ya antum tahu kan,
Allah menghendaki keimanan, Allah tidak menghendaki kesyirikan, gitu. Bukan masalah kalah dan gak kalah, ya. Oleh karena itu, kalau ada yang nanya, iblis tidak mau sujud kepada Adam, ini kehendak Allah apa bukan? Nah, balik bertanya, kehendak apa? Syariah atau kauniyah? Kalau kauniyah, iya. Kalau syariah, enggak. Paham, ya? Fir'aun tidak mau beriman kepada Musa, ini kehendak Allah apa bukan? Kehendak apa? Kauniyah apa syariah? Kalau kauniyah, iya. Kalau syariah, tidak. Dan begitu seterusnya. Bolehkah mengatakan bahwa Allah adalah maha segalanya? Ya tentu, apa yang dimaksud segalanya, ya? Kalau maha besar, maha berilmu, maha pandai, maha kaya, segalanya, iya. Yang baik-baik, gitu. Dan harus digarisbawahi, baik bagi Allah belum tentu, baik bagi Allah belum tentu, belum tentu baik bagi kita. Apa misalnya? Sombong. Sombong bagi Allah baik, maka Allah maha sombong. Lihat Al-Quran dan Sunnah penuh dengan kesombongan Allah. Allah memang sombong. Akulah satu-satunya yang berhak disembah, akulah satu-satunya yang bisa memberikan rezeki, akulah satu-satunya pencipta jagat raya alam semesta. Sombong kan ini? Dan memang harus sombong. Allah tidak pernah merendahkan diri, orang gak rendah. Nah, adapun kita sombong, tidak baik. Jadi baik pada diri Allah belum tentu baik pada diri kita. Suka dipuji, suka dipuji ini salah satu sifat Allah. Allah senang sekali ketika dipuji. Maka di zikir pagi, zikir petang, ruku, sujud dan seterusnya penuh dengan pujian-pujian kepada Allah, karena Allah suka sekali dipuji. Kalau kita suka dipuji, kan tidak baik, gitu ya. Baik pada diri Allah belum tentu baik pada diri manusia. Begitu pula sebaliknya, ada yang baik pada diri manusia, tapi kalau ada pada diri Allah tidak baik. Masih ingat apa? Punya anak. Punya anak kalau pada diri kita baik. Kita punya anak baik, nggak punya anak kurang baik kan? Adapun Allah punya anak nggak baik, makanya Allah tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Paham ya? Nah, adapun yang lain, berilmu, Allah baik, kita baik. Sabar, Allah baik, kita baik. Kaya, Allah baik, kita baik. Maka Allah maha kaya, maha berilmu, maha sabar dan seterusnya. Cara mengobati was-was yang sudah parah dalam hal ibadah, seperti sulit niat sholat karena ada pertentangan dalam hati padahal bukan keinginan diri. Tinggalkan. Kalau terus diikuti, maka akan semakin parah, semakin parah, semakin parah. Kita akan menjadi bulan-bulanan syaitan, ya. Maka ketika saya sering ditanya orang yang sering was-was, Pak, saya tadi bilang sama istri saya, kalau kamu pulang nanti jatuh talak 1. Yang kayak gini ini mengerikan sekali, ya. Maka jangan diteruskan. Bahkan para ulama mengatakan ketika was-was itu seperti keluar air kencing, maka pas wudu itu percikan air yang cukup banyak ke bagian celana. Agar apa? Agar ketika terlihat basah, oh ini air yang saya percikkan tadi. Itu dalam rangka menampar setan, agar setan itu tidak mampu lagi mempermainkan kita. Karena terus dipermainkan dengan was-was itu. Dan adanya was-was ini
menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Maka selain Islam nggak ada yang dibikin was-was oleh setan, ya. Mau pergi ke gereja was-was nggak ada, mau ke kelenteng was-was nggak ada, karena setan udah tahu itu jalan menuju neraka. Nggak dibikin was-was. Yang dibikin was-was oleh setan mau sholat, mau saum, mau haji, mau melempar jumroh, ini sah apa tidak, kenapa tidak. Ini membuktikan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Selain agama Islam nggak ada yang digoda dalam masalah was-was. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.